Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali pemirsa Anda masih bisa bergabung di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Anda bisa bertanya secara langsung terkait dengan portofolio Anda sampai sejauh ini ataupun Anda ingin masuk kepada saham-saham tertentu, level menarik berapa saja yang bisa diperhatikan baik untuk jangka pendek, jangka menengah dan juga untuk jangka panjang. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Alfredo Jason Kusuma selaku Financial Educator Sukor Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Pak Jason, selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Pak David, kabar baik. Terima kasih Pak Jason sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Secara teknikal Pak Jason langsung saja untuk hari ini harga saham gabungan lebih dominan bergerak di zona hijau. Namun level 6.950-an tampaknya belum berhasil ditembus di sepanjang perdagangan hari ini meskipun di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua indeks harga saham gabungan mencoba mengalami penguatan yang cukup signifikan. Bagaimana Anda melihat pola pergerakan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini yang tadi sempat menyentuh ke level terendahnya di 6.892. Baik, untuk IHSG sendiri saat ini sedang koreksi ya. Setelah tertingginya di tanggal 20 September, ia menyentuh tertingginya di level 7.046 ya. Sekarang sedang terkoreksi dan memang hari ini tuh memang sempat untuk di bawah level 6.900 tetapi kembali naik lagi menjelang akhir sesi ini sekarang ini di level 6.939. Nah, untuk level krusialnya yang IHSG harus patahkan atau lewati yaitu berada di level 6.965. Jika IHSG belum bisa melewati level ini, maka IHSG kemungkinan besar masih akan melanjutkan penurunannya. Karena memang kelihatannya dari sini high sebelumnya itu di level tersebut 6.965 dan jika memang IHSG belum bisa berhasil breakout dari level tersebut maka artinya IHSG ini kemungkinan besar masih akan melanjutkan penurunannya menuju ke support berikutnya di 6.861. Baik, di luar dari pola pergerakan indeks harga saham gabungan, Pak Jason, hari ini tampaknya beberapa perbankan big cap menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan. Di tengah para investor masih menanti rilis laporan kinerja kuartal ketiga di 2023, bagaimana Anda melihat pelemahan yang terjadi untuk saham-saham perbankan big cap di sepanjang perdagangan hari ini? Ya, untuk beberapa saham big caps yang saat ini sedang terkoreksi memang sebenarnya mungkin ini lebih ke koreksi wajar aja ya. Mungkin nanti akan kita bahas secara teknikal, tapi kalau kita melihat potensinya untuk laporan keuangan Q3 kelihatannya memang dari sisi banking sendiri kelihatannya masih akan terus bagus. Kenapa? Karena penyaluran kredit juga semakin lama semakin tinggi lagi. Ya, terakhir itu juga mencapai 9%, jadi kelihatannya memang untuk laporan keuangannya untuk beberapa banking besar di Indonesia itu kemungkinan besar masih akan terus naik. Baik, kita akan coba ulas dari sisi teknikalnya, Pak Jason. Saya ke BBRI terlebih dahulu. Posisi saat ini BBRI melemah di 1,43% di 5.175 dibandingkan dengan beberapa perbankan big cap lainnya. BBRI salah satu yang mengalami tekanan yang cukup dalam dari sisi kinerja. Mereka termasuk yang mencatatkan laba bersih terbesar ini dibandingkan dengan beberapa perbankan big cap lainnya. Analisis dan rekomendasi Anda untuk BBRI di tengah pelemahan yang terjadi? Ya, BBRI kelihatannya masih akan melanjutkan penurunannya menuju ke level support berikutnya yaitu di sekitar 4.920 sampai dengan 5.075. Ya, ini merupakan range yang cukup besar, tetapi memang ini secara teknikal ini merupakan area kuat bagi BBRI untuk bisa kembali rebound lagi dan melanjutkan kenaikan. Rekomendasinya seperti apa Pak Jason dengan potensi pelemahan tadi bisa ke 4920, cicil buy di harga berapa direkomendasikan? Halo Pak Jason. Boleh. Ya. Halo. Ya.
terputus Pak, silakan dilanjutkan kembali rekomendasi Anda untuk BBRI dengan pelemahan yang terjadi, sementara dari sisi fundamental masih cukup oke sampai sejauh ini. Ya, untuk BBRI sendiri kita bisa mulai cicil jika BBRI ini turun di bawah level 5.100. Ya, kita sudah bisa mulai cicil dari level tersebut, dari areanya itu 4.920 sampai dengan 5.100. Baik, dari posisi pelemahan dari BBRI sudah di 5175, sudah tertekan cukup dalam, paling tidak dalam 3 bulan terakhir Pak Jason. Dengan posisi saat ini, kalau kita bandingkan dengan dari sisi fundamentalnya, apakah mencerminkan tidak Pak? Atau mungkin Anda bisa menyampaikan ini harga wajar dari BBRI kalau kita bandingkan dengan fundamental di level berapa sebenarnya? Baik, untuk BBRI sendiri memang dia salah satu yang paling kencang dan paling tinggi ya kenaikannya selama 1 tahun terakhir ini. Dan memang bisa dibilang kelihatannya koreksi ini cukup kuat. Mengingat kalau kita lihat BBRI sendiri sudah menguat dari awal tahun itu dari 4.380 sampai dengan tertingginya di 5.750. Dan kalau kita berkaca dengan laporan keuangannya atau 8 bulan terakhir dari awal tahun sampai sekarang, memang BBRI kenaikan itu secara profitnya ya, itu yang salah satu yang paling terendah dibandingkan dengan 3 big banks lainnya. Jadi memang bisa dibilang cukup wajar kalau BBRI ini 3-4 bulan terakhir ini mengalami koreksi setelah rally yang sangat. Halo Pak Jason. Halo. Ya, sempat terputus Pak. Saya akan coba lanjutkan kembali. Apakah strategi yang sama juga diterapkan untuk beberapa perbankan big cap lainnya? Pandangan Anda secara umum dengan pelemahan perbankan big cap di sepanjang perdagangan hari ini? Ya, mungkin kita bisa cek ke saham big banks berikutnya, mungkin BBNI. Kita bisa lihat. Oke, BBNI sendiri saat ini masih rally ya. Kelihatannya masih rally, sudah break level-level resisten sebelumnya di 4.950. Saat ini sudah menguji atau menyentuh high-nya, all-time high-nya di 5.400 setelah dia stock split. Dan saat ini, sekarang ini berada di harga 5.175. Untuk BBNI sendiri kelihatannya kemungkinan besar akan kembali retest lagi area supportnya yang setelah sebelumnya itu telah di break ya, yaitu di 4.950 sampai dengan 5.000. Itu menjadi area yang kita bisa tunggu untuk BBNI kembali ke area tersebut. Baik, analisis beberapa perbankan big cap yang hari ini tertekan pemirsa sambil menunggu rilis kinerja yang diyakini akan tetap baik di kuartal ketiga dan momentum tadi ada beberapa level support yang bisa diperhatikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Jason, kita beralih ke sektor lainnya Pak. Infrastruktur hari ini lagi-lagi menjadi penopang indeks harga saham gabungan meskipun kontribusinya terhadap IHSG belum signifikan karena tidak didukung oleh penguatan dari beberapa perbankan big cap. Ada Brand Pak, sudah 2 hari tidak mencatatkan auto reject atas, tapi penguatannya masih cukup signifikan ini dan sektor infrastruktur Brand masih menjadi penopangnya sampai sejauh ini. Posisi secara teknikal untuk Brand dengan tidak mencatatkan arah kembali, apakah ini sinyal posisinya sudah jenuh beli? Tapi di sisi lain secara teknikal penguatannya masih cukup signifikan sampai sejauh ini. Oke, kalau Brand sendiri, kalau kita lihat di akhir sesi ini menyentuh level all time high, menyentuh level arahnya ya di 3.430. Jadi terjadi koreksi, mungkin koreksi sementara saja karena setelah itu hari ini pun kita lihat Brand itu berangsur naik dan tetap kuat kelihatannya di sini. Support dan resisten selanjutnya bisa diperhatikan Pak Jason. Baik, untuk Brand sendiri karena memang saat ini masih terus-terusan naik ya, agak sulit untuk kita menentukan resisten. Tetapi kalau untuk support untuk bagi pemegang saham Brand di level 3.160, yaitu di bawah candle low sebelumnya.
Baik, yang sudah ambil posisi Pak, dengan adanya potensi profit taking, rekomendasinya seperti apa? Ya, rekomendasinya mungkin untuk melakukan trading stop. Jadi melakukan trading stop, membatasi kerugiannya ya, mungkin 5-10% di bawah harga sekarang. Jadi mungkin di bawah level 150 bisa kita mulai pasang trading stop. Oke, analisis untuk brand yang hari ini tampaknya masih mengalami penguatan signifikan, terutama di menit-menit terakhir jelang penutupan perdagangan di sesi kedua. Brand mengalami penguatan 24,73% dan hari ini menyentuh ke level tertingginya sepertinya di 3.430 dan tepat di level penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Pak Jason, kita hold terlebih dahulu. Saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, Pak Jason, di mana indeks harga saham gabungan masih mengalami penguatan di 0,63% pemirsa, dan ditutup di level 6.939,62, di mana posisi indeks harga saham gabungan belum mampu menyentuh di atas level 6.950-an, dan tadi juga sudah disampaikan untuk melanjutkan penguatan IHSG harus menembus level resisten di 6.965. Tadi pun juga sempat kita ulas pemirsa. Sementara trading volume, trading value dan juga trading frekuensi masih berjalan sampai sejauh ini. Kita akan coba lihat beberapa data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Kita akan coba lihat posisi penutupan dari beberapa indeks lainnya. MNC 36 mengalami pelemahan di 0,32%. Jakarta Islamic Index menguat di 0,79%. LQ45 melemah di 0,26% dan berada di level 932,629. Selanjutnya rotasi pergerakan sektoral pemirsa di penutupan sesi kedua hari ini. Infrastruktur jauh memimpin penguatan di 7,42%. Ada brand yang akhirnya auto reject atas di penutupan sesi kedua hari ini. Tadi pun juga sempat kita ulas. Konsumsi primer menduduki peringkat kedua, memberikan kontribusi penguatan indeks harga saham gabungan di 1,23%. Hari ini Unilever, saham-saham produsen rokok, mengalami penguatan yang cukup signifikan pemirsa. Nanti juga kita akan coba ulas, dan beberapa pertanyaan terkait juga dengan saham konsumer juga masuk ke dalam WhatsApp interaktif kami sampai sejauh ini. Sementara konsumsi non-primer justru melemah di 0,38%, industri tertekan di 0,30%. Selanjutnya kita akan coba lihat saham-saham yang mengalami penguatan yang cukup signifikan pemirsa yang masuk ke dalam deretan top gainers. Ada brand ditutup menguat di 3430, Aman Mineral hari ini juga menguat di 6250, PGO di 1400. Saham-saham yang baru saja tercatat di Bursa Efek Indonesia tampaknya mendominasi penguatan hari ini. Dari konsumer ada Gudang Garam hari ini juga menguat signifikan di 36.650. Selanjutnya kita akan coba lihat saham-saham yang justru menjadi pemberat. BBRI tertekan ke 5.175. Goto hari ini mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Aksi beli tampaknya terjadi terutama dari manajemen Goto, tapi di penutupan sesi kedua tertekan ke level 65. SGR setelah kemarin sempat naik signifikan, hari ini tertekan ke 2.630 dan STRK juga melemah di 171. Updatean penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda terutama dalam menghadapi di perdagangan keesokan harinya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda, karena setelah ini kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.